Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu pada konten perdana bidang remaja Gereja Masehi Injili di Halmahera. Konten ini memfasilitasi sobat remaja yang masih melakukan ibadah di rumah. Ibadah kita di Minggu tanggal 2 Agustus 2020 dituntun dalam bacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan anugerahkan kepada kami untuk mengartikan firman-Mu dan menyempurnakan pengertian kami tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pengharapan bagi kami di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang kami alami, dan firman-Mu juga menjadi pedoman yang tetap menuntun kami untuk melakukan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat remaja, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-33. Begini firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Sobat remaja, palinginnya longicauda atau dikenal juga dengan nama Tisa flower adalah suatu spesies serangga purba. Spesies serangga ini diperkirakan berasal dari 200 juta tahun yang lalu. Salah satu tempat pemunculan serangga ini adalah di Sungai Tisa di Eropa Timur. Sobat remaja adalah salah satu tempat terakhir di mana setiap tahun serangga tersebut muncul dalam jumlah yang sangat besar, lalu membentuk sebuah pemandangan yang sangat indah dan sangat langka, sehingga orang menyebut hal itu sebagai tarian pernikahan di atas Sungai Tisa. Yang menarik dari serangga ini adalah mereka hanya hidup selama 3 jam. Tisa flower lahir, lalu menjadi dewasa, kawin, bertelur, lalu mati. Serangga ini tidak memiliki mulut, seolah-olah hidupnya hanya untuk kawin, bertelur, dan mati. Sobat remaja, namun yang luar biasa adalah meskipun serangga ini hidup sangat singkat, tetapi dalam masa hidupnya yang singkat itu ia melakukan hal yang luar biasa,
yaitu ketika serangga ini hadir dalam jumlah yang besar lalu berterbangan di atas sungai Tisa sehingga menciptakan keindahan yang luar biasa. Peristiwa itu menjadi salah satu pemandangan yang dinanti-nantikan orang dan menjadikan kawasan Sungai Tisa menjadi salah satu lokasi wisata yang ingin dikunjungi oleh orang dari berbagai belahan dunia. Sobat remaja, Tisa Flower adalah serangga yang hidupnya sangat singkat. Masa hidupnya hanya 3 jam. Tetapi dalam masa hidupnya yang singkat itu, Tisa Flower melakukan sesuatu yang terus diingat orang, bahkan yang menanti-nantikan kehadiran Tisa Flower setiap tahun. Ternyata serangga yang kecil itu diciptakan Tuhan dengan keunikan tersendiri. Tisa Flower tidak hanya kecil, tetapi juga singkat hidupnya. Namun hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Kehidupan serangga ini betul-betul mengingatkan kita bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Sobat remaja, mari kita lihat lagi bacaan Alkitab tadi. Ada 4 binatang yang kecil tetapi cekatan: semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Dan masing-masing binatang itu meskipun kecil, tetapi bisa melakukan hal yang besar yang kadang sulit untuk dilakukan oleh manusia. Hal ini mengingatkan kita untuk jangan berkecil hati. Memang sebagai remaja kadangkala kita tidak dianggap, dibilang tidak tahu apa-apa, masih anak kemarin sore, dan lain-lain. Tetapi ingat, meskipun kita dianggap masih anak-anak, tetapi kita memiliki talenta yang Tuhan berikan. Yang penting, talenta yang kita miliki itu kita gunakan dengan baik supaya berguna juga untuk orang lain. Sobat remaja, jika kita memiliki suatu kelebihan, kita pun diingatkan untuk tidak menjadi sombong. Amsal mengingatkan, orang yang sombong langkahnya angkuh seperti singa atau seperti ayam jantan yang berjalan membusungkan dada, atau seperti kambing jantan, atau seperti seorang raja di depan rakyatnya. Meskipun singa itu berkuasa atas rimba, meskipun ayam jantan dan kambing jantan jalannya gagah, meskipun raja punya kuasa, tetapi Amsal mengingatkan, janganlah menjadi sombong, sebab kesombongan akan menghancurkan. Sobat remaja, ayat 32 mengatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berfikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Artinya, jika kita merasa sombong, cepat-cepat katupkan mulut kita dengan tangan, supaya jangan kita berkata-kata untuk menyombongkan diri kita. Karena jika susu ditekan, mentega dihasilkan. Kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Artinya, jika kesombongan kita membuat orang lain menjadi marah, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Sobat remaja, penulis kitab Amsal mengingatkan kita untuk jangan pernah berkecil hati. Meskipun kita masih kecil, karena Tuhan menjadikan setiap sobat remaja unik dan bertalenta. Sebaliknya, jangan juga menjadi sombong. Meskipun kita memiliki suatu kelebihan untuk dibanggakan, hiduplah dalam kerendahan hati. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah
untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati sobat remaja. Amin.